Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renda Wahyu Agustin dari Tadris Bahasa Indonesia 3A, presensi 37. Di sini saya akan memaparkan mengenai jurnal tentang model pembelajaran berbasis fitrah untuk peningkatan kecerdasan spiritual siswa. Nah, jadi penelitian ini merupakan studi kepustakaan kualitatif dengan analisis isi yang bertujuan untuk menganalisis, membandingkan, dan mensintesis model pembelajaran berbasis fitrah untuk peningkatan kecerdasan spiritual siswa. Nah, jadi pada poin yang pertama ada landasan filosofis dan urgensi. Jadi, konsep fitrah adalah potensi bawaan manusia yang suci, cenderung pada kebenaran, kebaikan, dan keimanan atau tauhid. Pendidikan Islam menggunakan fitrah sebagai landasan filosofis dan psikologis dengan tujuan untuk memelihara dan mengembangkan potensi ini hingga mencapai insan kamil atau manusia paripurna. Selanjutnya, pendidikan SG menjadi sangat penting atau urgent karena adanya masalah mendasar dalam pendidikan modern. Pendidikan saat ini sering berorientasi pada pencapaian materialistik dan intelektual rasional, mengabaikan dimensi transendental. Nah, akibatnya banyak siswa yang berprestasi akademik baik namun memiliki moralitas lemah dan kesulitan menemukan tujuan hidup. SG sendiri didefinisikan sebagai kemampuan untuk menempatkan nilai dan makna pada pengalaman dan menciptakan kesadaran akan hubungan mereka dengan Tuhan. Pengembangan SG ini adalah manifestasi dari fitrah beragama yang tertanam sejak lahir. Selanjutnya, poin yang kedua ada analisis kelemahan model pembelajaran yang ada. Jadi, pada studi ini membandingkan 3 model pembelajaran berbasis fitrah yang sudah diterapkan, namun menunjukkan kelemahan signifikan dalam implementasinya. Yang pertama ada model uswatun hasanah atau keteladanan. Model ini menekankan penanaman nilai melalui contoh nyata sebagai yang dimana guru sebagai role model. Kelemahannya adalah ketergantungan yang tinggi pada konsistensi guru dan tidak memiliki sintaks yang jelas untuk refleksi transendental. Hal ini menyebabkan penanaman SG menjadi tidak stabil dan rentan, dan aktivasi spiritual siswa hanya bersifat superficial. Nah, yang kedua ada model FBE atau Fitrah Based Education atau tahapan usia. Pada model ini berfokus pada pengembangan fitrah sesuai fase perkembangan usia. Kelemahan utamanya adalah ketiadaan instrumen pengukuran kecerdasan spiritual yang komprehensif dan valid secara ilmiah. Nah, pada tahap pengukuran yang memadai, model ini sulit dievaluasi secara objektif, menghambat penyebarannya di sistem pendidikan formal. Selanjutnya, yang terakhir ada model SG Based atau PAI berbasis SG. Model ini menetapkan peningkatan SG sebagai tujuan eksplisit melalui penanaman nilai transendental. Kelemahannya terletak pada aspek kepraktisan implementasi yang rendah. Model ini membutuhkan investasi waktu, pelatihan guru, dan sumber daya yang signifikan, membuatnya sulit diterapkan secara adaptif di sekolah umum dengan jam pelajaran yang terbatas. Nah, kelemahan-kelemahan inilah yang menciptakan kesenjangan penelitian atau gap, yaitu tidak adanya model yang mengintegrasikan aspek kepraktisan, pengukuran yang valid, dan refleksi mendalam secara bersamaan. Nah, poin yang terakhir yaitu tentang rekomendasi model pembelajaran sintesis. Jadi, sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan pembentukan model pembelajaran berbasis fitrah yang terintegrasi. Model sintesis ini harus mengikuti prinsip-prinsip utama, yaitu yang pertama, ada landasan konseptual, yang dimana ini dibangun di atas landasan fitrah yang diperkuat otoritas teologis. Yang kedua, ada sintaks pembelajaran. Ini menggunakan prinsip keteladanan atau uswatun hasanah sebagai metode inti yang diperkuat dengan tahapan refleksi diri. Sintaks refleksi ini penting untuk menghubungkan pengalaman belajar dengan makna kesadaran transendental dan spiritual siswa. Dan yang terakhir ada fokus adaptif yang menekankan integritas moral sebagai inti dari pendidikan dan tujuan SG yang terukur. Jadi model ini harus adaptif terhadap kurikulum sekolah. Nah, setelah
pemaparan di atas tadi dapat disimpulkan, yaitu model ini diharapkan berfungsi sebagai panduan yang praktis dan terukur. Disarankan agar model sintesis ini selanjutnya diuji validitas dan efektivitasnya melalui penelitian pengembangan atau R&D untuk mendapatkan bukti empiris yang kuat. Nah, itu tadi pemaparan jurnal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.